Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah Hukum Adat di Indonesia, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, UMJ yang saya banggakan. Kita sudah melaksanakan perkuliahan satu semester, ya, beberapa kali pertemuan, lebih kurang 14 kali pertemuan. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sebagai finishing, ya, finishing daripada perkuliahan hukum adat. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya, penegasannya. Pertama, kenapa mata kuliah hukum adat ini menjadi bagian dari mata kuliah Hukum Keluarga Islam? Jawabannya adalah bahwa hukum adat ini ternyata secara materialnya itu berkaitan dengan hukum Islam, ya, terutama hukum keluarga, hukum tentang perkawinan, juga tentang hukum kewarisan, ya. Jadi ternyata banyak kaitan-kaitannya. Apalagi di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam, dan hukum adat itu kalau secara sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat itu bisa dikatakan hukum adat itu adalah hukum yang pertama, ya, hukum yang pertama di dalam kehidupan manusia. Sebelum turunnya wahyu, ya, manusia itu diatur oleh kebiasaan, ya, tradisi. Nah, kemudian baru wahyu turun, ya, maka bisa akan dipilah mana yang sesuai dengan syariat, mana yang tidak. Nah, sehingga dalam hukum Islam pun adat ini juga menjadi salah satu sumber hukum, ya, seperti al-adatu al-muhakkamah, ya, al-adatu muhakkamah, ya. Hukum adat itu, ya, dia adalah hukum. Nah, selagi hukum fikih belum menentukan, dan bahkan uruf, ya, tradisi pun bisa menjadi hukum, ya, selagi itu tidak terkait dengan syariat pokok, ya, atau ibadah-ibadah pokok. Untuk itu dalam perkuliahan ini, ya, saya ingin sampaikan beberapa poin, ya. Yang pertama yang saya mau pada penekanan di sini ialah tentang proses, ya, tentang proses pembentukan hukum adat. Nah, di sini ada corak-corak hukum adat dan ada proses pembentukan. Saya ingin kasih tahu bahwa hukum adat ternyata ada corak-coraknya. Ada namanya corak religius magis, ya, religius magis. Corak religius magis ini ialah hukum adat itu ada yang bercorak, ya, religius, ya, menganut paham-paham keagamaan, dan mungkin juga ada yang magis, ya, magic. Hukum adat yang berkaitan dengan keyakinan spiritual atau keagamaan, ya, aturan ini seringkali melandaskan pada ajaran agama, ya, kekuatan gaib yang diyakini oleh masyarakat. Seperti apa di Minangkabau itu, ya, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Nah, ini namanya apa? Ini contohnya corak religius magis, ya. Yang kedua ada corak komunal, ya, hukum adat yang bersifat kolektif dan mengutamakan kepentingan bersama, ya, bukan individu. Karena itu kan sistem adat masyarakat itu dia bersama, ya. Nah, yang ketiga demokratis. Ada hukum adat itu yang bercorak demokratis. Hukum adat yang dibentuk berdasarkan musyawarah, ya, atau kesepakatan bersama, ya. Kalau setelah musyawarah itu, ya,
Kalau dalam hukum adat itu dikatakan ya duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang. Artinya itu musyawarah itu. Kalau musyawarah itu tidak ada yang susah, tidak yang sulit. Nah, itu yang corak demokratis. Yang berikutnya yang keempat ada coraknya kontan, ya kontan, ya kontan, ya hukum adat yang berlaku secara langsung dan tidak memerlukan prosedur formal, ya. Jadi serah terima itu berjalan secara langsung, ya. Itu kontan namanya. Kemudian yang kelima itu ada konkret, ya. Ada coraknya konkret. Itu hukum adat itu yang berorientasi pada kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Jadi bukan impian, ya bukan hayalan, tetapi fakta tentang kebiasaan, tradisi, tanah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, bagaimana proses pembentukan hukum adat? Nah, situ ada 3 ya proses itu. Ada proses itu melalui kehendak masyarakat. Jadi masyarakat adat itulah yang menghendaki hukum itu terjadi. Nah, sehingga dia dinamakan sebagai kehendak masyarakat. Yang kedua sebagai kepentingan masyarakat. Misalkan kepentingan perdamaian, kepentingan batas wilayah adat. Nah, ini kan kepentingan sehingga dia buat hukum adatnya. Nah, ya. Dan yang 3, proses pembentukan adat adalah kehendak pemerintah. Kan dahulu belum ada pemerintah. Nah, pada zaman modern sudah ada pemerintah. Nah, ini perlu ya ada kehendak pemerintah itu. Makanya ada di Indonesia ada undang-undang ya agraria ya, itu menyangkut masalah hak ulayat. Nah, itu diakui oleh negara. Oke, itu satu tentang proses pembentukan adat. Nah, yang kedua, hukum tanah adat. Nah, hukum tanah adat, ya, tanah ulayat, ya, dan hak individual. Apa itu tanah adat? Ya, tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat. Nah, itu tanah adat itu ya, yang digunakan untuk kepentingan bersama dan diatur menurut tradisi setempat. Nah, ya mungkin tanah adat di Papua, tanah adat di Aceh, tanah adat di Sumatera Barat, tanah di Jawa, itu dia disepakati oleh masyarakatnya masing-masing. Yang kedua ada namanya tanah ulayat. Nah, apa beda tanah adat dengan tanah ulayat? Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh suatu komunitas adat yang tidak dapat dipindah tangankan secara bebas karena haknya melekat pada tanah tersebut sesuai dengan hukum adat. Nah, tanah ulayat bersifat komunal dengan penguasa, yaitu tanah ulayat. Di tanah ulayat itu tanah yang dimiliki oleh komunitas, kemudian tidak bisa dipindah tangankan kecuali atas kesepakatan komunitas adatnya. Yang ketiga, tanah hak individual, ya, merupakan tanah yang memiliki secara pribadi dan individu berdasarkan sertifikat hak milik. Nah, ini udah pada zaman modern ya ada sertifikat. Dahulu nggak ada, ya. Dahulu hanya ada tanah adat, ada tanah ulayat. Sekarang ada hak tanah individual dibuktikan dengan sertifikat pada zaman modern ini. Kalau dulu hanya pengakuan doang, ya. Nah, yang keempat, eksistensi hak ulayat dalam hukum positif. Nah, ya. Di dalam hukum positif ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ya, Undang-Undang PA, ya. Dikatakan bahwa di situ dinyatakan bahwa hak ulayat dapat diakui dan dilindungi, namun harus sesuai dengan kepentingan nasional dan hukum negara. Ya, jadi oleh itu dilindungi sesuai dengan hukum negara. Oke, itu materi yang kedua ya, yang perlu dapat atensi oleh Anda. Yang ketiga materinya ialah sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia. Nah, ya, ada 3 itu ya. Ada matrilineal, ada patrilineal, dan ada parental. Apa itu matrilineal? Sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan melalui ibu, ya. Anak-anak dianggap sebagai keturunan dari ibu, ya. Dan pewarisan hak dan status biasanya mengikuti garis ibu, ya. Seperti masyarakat Minangkabau, ya, di Sumatera Barat. Mungkin ada juga sebagian masyarakat Bengkulu, ya, di Muko-Muko. Ada juga mungkin sebagian masyarakat Jambi itu di Kerinci
dan sebagian masyarakat Riau itu di Riau daratan ya, seperti Kampar ya dan dekat sekitar itu. Nah ini dikatakan sebagai sistem kerabatan matrilineal. Kemudian ada patrilineal ya, sistem kerabatan yang mengutamakan garis keturunan melalui ayah. Anak-anak dianggap sebagai keturunan dari ayah dan hak-hak status diwariskan melalui garis keturunan dari laki-laki ya. Masyarakat adat yang menganut sistem ini ditemukan ya banyak ya di Jawa, daerah Batak ya, kemudian sebagian juga daerah timur ya. Nah, yang ketiga sistem kerabatan itu namanya parental ya, parental. Apa itu parental? Parental adalah sistem kerabatan yang menggabungkan garis keturunan I dari ibu dan keturunan ayah. Jadi dia parental itu tidak mengutamakan salah satunya. Dia bebas kedua-duanya ya, boleh kedua-duanya ya, jadi seimbang. Nah, kemudian yang keempat ya, materinya yang perlu kita dapat perhatikan tentang hukum pewarisan adat. Nah, ya. Pewarisan adat itu ada sistem pewarisan matrilineal. Matrilineal itu hukum tanah hak wilayah, tanah adat itu diturunkan kepada garis keturunan ibu. Nah, sedangkan kalau kewarisan yang hasil pencarian ayah dan ibu ya, pembeliannya bukan keturunan dari nenek moyangnya. Nah, ini dibagi secara hukum Islam ya, seperti di Minangkabau ya. Adat bersandi syara, syara bersandi Allah itu berlaku. Jadi tanah adat dibagikan kepada anak perempuan, sedangkan harta yang milik ibu dan ayah yang dibelinya itu diturunkan secara hukum Islam ya, di Minangkabau. Nah, yang kedua sistem patrilineal ya. Pewarisan dilakukan melalui garis ayah ya. Warisan diberikan kepada anak laki-laki atau saudara laki-lakinya ya. Ini seperti di Jawa dan di Bali ya. Kemudian pewarisan parental gimana? Ya, dilakukan anak perempuan, anak laki-laki itu sama pembagiannya ya. Sama pembagiannya, dapat kedua-duanya. Kemudian ada golongan ahli waris itu ya. Ada namanya ahli waris primer, ada ahli waris sekunder, dan ada ahli waris tersier ya. Nah, apa itu? Yang primer itu mereka yang memiliki hak utama ya. Hak utama. Kalau di Minangkabau, hak utama harta adat kepada anak perempuan. Nah, kalau yang laki-laki itu ya pada laki-laki. Nah, sedangkan ahli waris sekunder ya, anggota lainnya itu yang berhak atas warisan setelah ahli waris primer, seperti saudara ya, orang tua. Nah, ya. Nah, kalau saudara itu kan kalau ada anak saudara nggak dapat dalam Islam, itu kan termasuk sekunder itu ya. Nah, kalau tersier ya itu mereka boleh mereka tidak primer, tidak sekunder ya, mungkin ya, seperti kerabat-kerabat jauh ya. Oke, nah berikutnya ya. Berikutnya tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Bagaimana masa depan hukum adat ya? Sebenarnya hukum adat di Indonesia tetap berfungsi ya. Karena apa? Karena ada hak wilayah, ada hak tentang suku ya, kebiasaan tradisi itu tetap akan berlaku ya. Namun ada kecenderungannya. Kecenderungan itu ialah pergerakan hukum adat itu bisa akan mengacu kepada dari matrilineal ya, mungkin akan mengarah kepada yang parental. Patrilineal juga begitu, terutama mereka yang sudah keluar dari kampungnya ya. Orang-orang Minang yang sudah pergi merantau itu akan terjadi pergeseran ya, dari matrilineal itu nanti bisa-bisa menjadi parental ya, parental. Tetapi kalau garis keturunan mungkin tidak ya. Tapi kalau tentang kewarisan mungkin terjadi ya. Nah, ini. Jadi di Indonesia karena sudah hukum positif di Indonesia ya, Undang-Undang 45 juga sudah mengakui bahwa hukum adat itu bahkan dikatakan sebagai salah satu sumber
hukum material dalam pembentukan hukum nasional. Ya, karena di Indonesia itu ya sumber hukum itu ada 3. Ada yang pertama hukum adat, yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum hukum Belanda. Nah, ketiga-tiganya ini pernah berlaku di Indonesia dengan waktu yang berabad-abad. Ya, hukum adat dari zaman dahulu sampai sekarang berlaku. Hukum Islam ya sejak zaman Belanda masuk ya sudah berapa abad ya, mungkin sudah 3 abad lebih. Nah, berlaku. Islam juga begitu ya, Islam berlaku sudah lama lagi ya, pada sejak abad ke-7 kata Buya Hamka Islam sudah ada kerajaan Indonesia, dan setiap kerajaan Indonesia itu ada kesultanan. Kesultanan itu sudah memiliki hukum-hukum syariat. Nah, inilah 3 hukum nasional itu bisa menjadi berpotensi sebagai sumber hukum nasional. Oke, anak-anakku mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum adat, ini sengaja saya lakukan tapping ini untuk memperkuat materi kuliah yang sudah kita bahas selama 1 semester ini. Saya penekanan ada 5 materi itu sangat penting, tolong Anda perhatikan dengan baik. Semoga ini bermanfaat ya dalam perkuliahan Anda. Dan selamat menempuh ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.